Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya serasa mendapatkan kehormatan yang sangat besar kalau pagi ini saya diminta menyampaikan hikmah syawalan, apalagi di keluarga Fakultas Psikologi Gadjah Mada yang saya sempat ikut rame-rame masuk di dalamnya kira-kira 22 tahun yang lalu. Yang perlu kita pahami dalam soal konsep syawalan itu ada tiga istilah populer yang terkandung di dalam peristiwa Syawal itu. Yang pertama, halal bihalal. Yang kedua, Idul Fitri. Dan yang ketiga, Syawal. Saya akan urut dari yang kedua. Sebutannya Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau aslinya bahasa Arab dari kata ada ya'udu ilal fitrah, kembali kepada kesucian. Kalau tidak dibalik, tapi kalau dibalik itu tidak ada artinya apa-apa. Sebab kalau dibalik itu jadi fitri idul, tidak ada apa-apanya. Kenapa disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian? Karena orang itu disucikan oleh ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh bagi yang sudah sepuh dan perempuan, atau kurang 6 hari bagi yang masih punya kewajiban sebelum menopause. Kalau bagi yang laki-laki penuh terus, sebulan penuh orang disucikan untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah. Jam 5 sore datang pasugatan yang enak dan menarik. Ayam goreng Nyonya Suharti misalnya. Nah, kalau panjenengan sedang berpuasa, maka pada saat itu panjenengan diminta untuk dahar, mesti tidak tersak. Lumayan kalau lontong opor siang ini malam tersak. Kalau ada. Kenapa tidak tersak? Bukan karena haram, bukan karena tidak enak, tapi karena merasa bahwa ini larangan Allah sebelum masuk waktu berbuka. Ya, pada waktu itu saya pengantin agak masih baru. Tugas saya jadi guru SMP Islam Medari. Saya mengajar dengan segala rasa kecapean. Kebetulan ujian lisan anak-anak ilmu fikih. Saya pulang sampai di rumah sudah jam 2 siang. Keburu mau istirahat, saya buka pintu, ternyata istri saya sudah ada di dalam. Komentarnya sederhana, "Pak, poso loh, poso." Sederhana kan? Dia hanya mengucapkan kalimat itu, 3 kata saja, "Pak, poso loh, poso." Saya juga membalas dengan sangat hikmat, "Saya hanya akan mengambil bantal keluar tuntun jobo."
Padahal itu istri saya yang sangat saya cintai, yang telah mau melahirkan anak-anak saya 5 orang coba. Tapi hari itu tidak saya sentuh. Bukan karena saya tidak kangen terus, tetapi karena saya harus taat kepada Allah. Kalau mau menyentuh nanti malah. Sebab ayatnya berbunyi, uhilat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian bersentuhan suami istri pada malam hari Ramadan, siang hari pantang itu. Ibadah yang seperti itu, ketaatan kepada Allah yang tanpa reserve itu adalah sebentuk pengembalian orang menuju fitrah, dan pahalanya dahsyat. Ungkap Allah dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perilaku ibadah kegiatan manusia itu untuk dia, kecuali puasa. Puasa itu spesial untukku, dan aku akan memberi pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau puasa itu mempengaruhi kehidupan orang menjadi seperti sikap dalam berpuasa, Masya Allah, nafsu terkendali, birahi terkendali, semuanya hanya disikapi oleh sebuah perasaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fakultas psikologi ini, kalau nafsu sudah tidak terkendali, kegiatan itu. Apalagi kalau birahi tidak terkendali, walaupun dosen fakultas psikologi yang suka merumat hati orang, tapi ya pegatan, Pak. Iya, sepertinya karena dua itu, karena kehilangan taat kepada Allah dan mengedepankan emosi dan mengedepankan amarah. Karena itu, kalau saja boleh kita mencoba mencanangkan ketaatan kepada Allah dalam ibadah puasa pada diri kita masing-masing, maka pasti kita akan menjadi hamba Allah yang fitri. Kalau panjenengan bertanya fitri, Nabi bilang kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang mengukir anaknya, bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi. Karena sebenarnya anak itu aslinya fitri, tanpa kesalahan dan kekeliruan dalam hidup. Lain dengan yang sudah bukan anak. Anak kita itu berbuat salah saja kalau masih bayi, nggak pernah disalahkan loh. Kalau ibu gendong bayi dulu sebelum ada pampers, kalau sekarang sudah ada dan paling boleh beli di tempat saya. Dulu sebelum ada pampers, kalau ada bayi ngompol di seorang ibu yang gendong, maka kesannya positif. Mas, anakmu kerasan melu aku. Karena anak baby, coba umurnya 5 tahun, lain lagi gendong bocah 5 tahun, pipis di punggung, marah gitu. Tapi anak tidak bersalah sama sekali, walaupun perbuatannya salah. Itu karena fitrahnya, karena asasinya seperti itu. Nah, yang asasi ini dikaruniakan oleh Allah seperti apa yang diungkapkan dalam kalimat Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah
Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada utusan Allah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi itu mentaati suara terbanyak dari setiap orang dalam segala perkara, maka celakalah manusia. Walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyannahu fi qulubikum. Tetapi Anda perlu tahu bahwa Allah itu telah menancapkan di hati orang untuk mencintai kebenaran dan menghiaskan di dalam hatinya, sehingga terpancar pemikiran hati nurani. Ya, hati nurani. Sebenarnya orang cukup dengan hati nurani bisa hidup mapan dan baik. Jadi itulah Idul Fitri. Kembali kepada kesucian, hati nurani dikedepankan dan berbuat taat kepada Allah tanpa reserve. Yang kedua, halal bihalal. Halal itu pemahaman rata-rata orang boleh dimakan. Tapi kalau halal bihalal diartikan boleh dimakan dan boleh dimakan, berarti cocok-cocokan. Nggak cocok. Halal itu sesuatu yang diperbolehkan, tidak harus dimakan. Pada saatnya halal artinya boleh dipergauli, seperti yang tadi saya contohkan. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Malam hari Ramadan itu halal kalian bersentuh suami istri, karena mereka memang pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Itu boleh. Nah, kalau halal itu diartikan dengan kata boleh, maka sebenarnya pengertian halal bihalal artinya membolehkan apa yang semula disekat oleh yang tidak boleh. Atau dalam bahasa urf, adat kebiasaan kita menjadi saling memaafkan. Sayang, saling memaafkan di negeri kita ini lebih ke pro forma, sehingga realisasinya diungkapkan dalam acara resmi seperti hari ini. Ini pun nanti masih menuai kesalahan. Coba kalau nanti subuhani kasih itu panitia mesti diundang-undang, ini pesan biye. Ya, masih ada kesalahan yang mungkin tercetak pada hari-hari di mana kita secara pro forma ingin saling memaafkan. Karena itu sebenarnya Islam memberikan tuntunan sangat baik. Yang pertama, memaafkan itu tidak usah terikat dengan bulan Syawal. Ya. Mangkanat indahu madlamatun li akhihi. Siapapun yang punya kesalahan kepada kawannya, min irdihi aw min syai', apakah kesalahan itu soal kehormatan, irdun, aw min syai'in, atau sesuatu yang lain, fal yatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia meminta maaf kepada orang yang disalahi pada saat menyadari kesalahan itu. Irdun itu kehormatan. Saya pernah punya kawan yang tingginya 135 cm. 135 cm kan di bawah rata-rata. Saya sudah halus di bosok. Kang,
sampai dia kok sakit cendet ibu pripun. Halus banget itu. Dia langsung loncat meja. Aku sendiri tahu kan menggajul gundulmu iso. Rupanya tersinggung. Jadi orang cebol itu kalau dibilang cebol nesu, itu namanya irdun. Saya langsung minta maaf, ngapunten kan, aku ora niat kuwi, oke aku ora bakal nino sampeyan. Wis apa-apa. Nek nino gajul tenan. Itu irdun. Tapi ada kesalahan itu kadang-kadang bukan irdun, utang. Ada tuh kawan yang suka sok ikhlas gitu. Pun Bayu udah usah ditulis saya lilo. Sampai pada saatnya yang tidak menulis itu lupa. Yang ngutangi kelingan. Bayu, banyak kata sih ada utang kali urat apa? Iya. Karena keikhlasannya hilang hutang itu. Padahal sebenarnya kalau tertib, kalau hutang itu sesuai dengan aturan Al-Quran, orang Islam itu kalau berhutang piutang sampai dalam batas waktu tertentu diperintahkan untuk menulis. Iya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian mengadakan perjanjian hutang piutang sampai batas waktu tertentu, maka tulislah. Kalimat ini memotivasi kawan-kawan di dunia sekretaris mendirikan akademi sekretaris. Walaupun pada akhirnya sekretaris itu punya konotasi negatif. Itu sekprinya itu konotasinya negatif, mesti ayu berwadon. Jadi yang punya sekretaris itu akhirnya luwih bateke sekretarisnya mangane bojone. Tapi sebenarnya motivasi untuk mendirikan akademi sekretaris itu layak diambil dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang. Sekretaris itulah yang menentukan sejauh mana harus dibayar hutang itu, bagaimana aturan peminjamannya dengan catatan yang rapi. Ikhlas tidak ikhlas, hutang itu ditulis agar jelas pertanggungan jawabnya. Tapi kita suka melupakan itu. Pada saat kita ingat betul bahwa kita punya hutang, maka jangan hanya minta maaf. Ini ngapunten Mbak Yu, ternyata lebih. Kalau ada hutang panjenengan 10 juta. Kamu tahu dan izin malik ini nyaur, ada artinya itu. Nah ini harap semuanya umum. Sabarnya nyarutang itu umum. Geruntul dipotong di fakta sofi umum itu ya. Loh, kok bayarku sudah terus gemermu. Padahal sebenarnya kurang itu justru untuk bayar utang. Bayar utang itu pada saat sadar akan utang itu namanya menyelesaikan persoalan. Dan itu yang di kalimat hadis tadi, fal yatahallalhu minhul yaum. Mintalah kamu halalnya atas kesalahan kamu pada hari kamu menyadari. Kalau itu berjalan dalam kehidupan baik, maka akhirnya dalam kehidupan ini tidak pernah ada sengketa soal hutang-hutang. Syawalan yang pro forma ini menjadi lahan silaturahmi untuk menyambung persaudaraan. Adapun formalnya saling minta maaf itu tidak apa-apa, tapi sebenarnya yang dimintai maaf juga tidak jelas. Yang meminta maaf kesalahannya juga tidak jelas, sehingga pada akhirnya hanya performa saja. Yang terakhir Syawal. Kalau ini milik Budikan ini. Kenapa saya nonton milik Budikan? Karena Syawal itu artinya irtifak, meningkat. Harapan Ibu Dekan
seluruh karyawan, dosen, dan tenaga kependidikan di Solo ini di bulan Syawal ini meningkat. Jangan bertentangan dengan nama bulan itu, sebab kalau bertentangan dengan nama itu tidak ideal. Saya punya kawan namanya Sugiharto, tapi sejak saya SD sampai saya ngajar di psikologi ini tetap saja dia naik sepeda. Kalau Sugiharto itu mesake kabupaten jeneng toh, kok ini jenenge Melarat Arto itu kan. Ya, sama dengan kawan saya yang di kantor Departemen Agama itu, namanya Selamat, tapi orangnya tidak pernah selamat karena kecelakaan terus. Kenapa kecelakaan? Ya karena memang sudah rumon. Jadi kalau di klakson itu agak minggir, tabrak. Jadi istilahnya orang ini, selamat tiba. Kan mana jenenge loh. Mau coba nama itu disesuaikan. Kalau namanya Ilham, orangnya cerdas, banyak pemikiran dan inovatif, itu lumayan. Yang paling sulit itu kalau namanya Sunardi. Karena nama Sunardi itu nggak pernah ada di kota. Iya, Sunardi itu mesti desit. Sama dengan Sunaria itu. Sebenarnya dulu saya juga dengan nama Sunardi itu sedikit agak kecewa, sebab bapak saya itu mundur teratur. Mbah saya itu memberi nama anaknya sudah ke tanah suci. Yang pertama namanya Mohadi, yang kedua Syahuri, yang ketiga Muhtarin, yang keempat Muhsinun. 4 bersaudara Arab kabeh. Kok bapak ini mulai yang menoreh toh. Dua anak baru kok disenangi Sunardi. Untung ada Syahurinya. Jadi nama bapak itu saya gunakan dan untuk ketok Arab gitu. Tapi kalau disebut Sunardi itu juga lumayan loh. Kalau diartikan dengan tidak sembrono, Sunar Kang Edi. Tapi tidak cocok om Sunar kok buat. Kalau tidak sembrono itu Sunar Kang Edi, artinya membawa cahaya kemana-mana dan menimbulkan ketentraman. Seharusnya begitu. Saya harap saya juga begitu. Tidak datang ke tempat menimbulkan kekacauan, tapi menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Nah, di bulan Syawal ini panjenengan diminta untuk meningkatkan kinerja. Serius ini bukan cuma tidak terungkap dari dalam ucapan. Dia berharap kalau kinerja para dosen, kinerja aparat di psikologi ini menjadi lebih baik, maka outputnya, hasilnya akan menjadi sangat baik. Kita harapkan mudah-mudahan Fakultas Psikologi ini Syawal betul, meningkat betul. Apalagi tadi sudah mau merencanakan membuat tower unit timur sebelah sana. Walaupun tadi saya mau masuk ke sini tertutup jalan. Saya tidak tahu bahwa jalannya sekarang lewat ke sana. Saya langsung mau belok ke sana, ternyata nggak boleh Pak. Plus ke utara bisa masuk airnya muter lagi. Baru diketahui, Mas kalian muter masjid, insya Allah bisa. Nah saya masuk masjid, alhamdulillah. Maka mohon maaf tadi Bu, saya terlambat 4 jam karena muter-muter jalannya ada kebelungan radong, polis. Sudah setahun lebih saya tidak masuk ke kampus ini. Jadi, jazakumullah khairul jazak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita harapkan mudah-mudahan kita hadir dalam suasana kehidupan yang penuh kasih sayang yang melebihi Valentine. Kalau Valentine itu cenderung ke kasih sayang
bercoklat-coklatan. Kalau ini sisanya yang ditumbuhkan karena silaturahmi. Kita berdoa bersama. Saya yang berdoa, panjenengan saya mohon untuk mengaminkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan hidup, suami atau istri yang soleh dan solehah. Karuniakan kepada kami anak keturunan yang soleh dan solehah. Jadikanlah keluarga besar kami dari hamba-hambamu yang muttaqin. Allahumma alif baina qulubina waj'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah ikatan kasih sayang di antara hati kami warga psikologi Gajah Mada ini, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas dalam beramal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.